Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai struktur CPU dan fungsinya. Di mana kelompok ini terdiri dari Arthur, Johanna, Devin, serta saya sendiri, Silvana. Mari kita lanjut ke presentasinya. Yang pertama adalah CPU. CPU ini memiliki 5 persyaratan yang harus dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut, CPU perlu menyimpan beberapa data sementara. Dengan kata lain, CPU memerlukan memori internal yang kecil. Nah, 5 persyaratan tadi ialah fetch instruction yang pertama. Fetch instruction ini, CPU membaca instruksi dari memori. Yang kedua adalah interpret instruction, yakni instruksi diterjemahkan untuk menentukan tindakan apa yang akan diperlukan. Yang ketiga adalah fetch data, di mana pelaksanaan instruksi memerlukan membaca data dari memori atau modul input-output. Yang keempat adalah proses data. Eksekusi instruksi memerlukan beberapa operasi aritmatika atau logis pada data dilakukan. Dan yang terakhir adalah write data. Write data ini ialah hasil eksekusi yang memerlukan penulisan data ke memori atau modul input-output. Berikutnya adalah CPU dengan sistem bus, di mana gambar berikut menunjukkan tampilan prosesor yang telah disederhanakan, menunjukkan koneksinya ke seluruh sistem melalui bus sistem, di mana komponen utamanya adalah ALU, control unit, dan register. ALU yang berperan untuk melakukan pemrosesan, control unit yang berperan untuk mengontrol pergerakan data, dan ALU. Yang ketiga, register. Register dapat diartikan sebagai memori internal yang terdiri dari satu set lokasi penyimpanan. Berikutnya adalah struktur internal CPU. Dari gambar tersebut dapat kita artikan sebagai transferan data dan jalur kontrol logika yang telah ditunjukkan. Dalam gambar tersebut terdapat elemen yang memiliki label internal CPU bus. Elemen ini diperlukan untuk mentransfer data antara berbagai register dan ALU, karena ALU sebenarnya hanya beroperasi pada data dalam memori CPU internal. Selanjutnya ada organisasi register. Organisasi register ini memiliki dua peran. Yang pertama adalah user visible register, dan yang kedua control dan status register. User visible register ialah register yang dapat direferensikan melalui bahasa mesin yang dijalankan oleh CPU. Terdapat beberapa kategori. Kategorinya ada 4 biji. Yang pertama adalah general purpose, yang kedua data, yang ketiga address, dan yang keempat condition codes. Di mana general purpose atau register tujuan umum ini dapat ditugaskan ke berbagai fungsi oleh programmer. Terkadang penggunaannya dalam set instruksi adalah ortogonal untuk operasi. Artinya, register tujuan umum atau general purpose ini dapat berisi operan untuk opcode apapun. GPR menyediakan penggunaan register tujuan umum yang sebenarnya. Namun, seringkali terdapat batasan. Misalnya, mungkin ada register khusus untuk operasi floating point dan stack. Dalam beberapa kasus, register tujuan umum atau general purpose ini dapat digunakan untuk menangani fungsi. Dalam kasus lain, ada pemisahan sebagian. Nah, selanjutnya ada data. Data itu adalah register data yang dapat digunakan hanya untuk menyimpan data dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan alamat operan. Selanjutnya adalah address, di mana register alamat sendiri mungkin tidaklah asing atau sudah umum. Bagi mereka mungkin ditujukan untuk mode pengalamatan tertentu. Contohnya tersebut yakni pointer segment, stack pointer, dan register index. Dan yang terakhir adalah condition codes register, yang juga bisa disebut sebagai flag atau bendera, terdiri dari bit-bit yang ditetapkan oleh perangkat keras CPU sebagai hasil dari operasi. Misalnya, operasi aritmatika dapat menghasilkan hasil positif, negatif, 0, atau melimpah. Nah, selanjutnya ada kontrol dan status register. Ada berbagai register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Sebagian besar dari ini tidak terlihat oleh penggunanya. Beberapa di antaranya mungkin terlihat oleh instruksi mesin yang dijalankan dalam mode kontrol atau sistem operasi. Ada
4 register yang sangat penting untuk pelaksanaan instruksi. Yang pertama adalah program counter. Program counter ini biasa disingkat menjadi PC atau dalam bahasa Indonesianya penghitung program, berisi alamat instruksi yang akan diambil. Berikutnya adalah instruksi register atau IR. Berisi instruksi yang paling baru diambil. Selanjutnya adalah memory address register, disingkat menjadi MAR atau dalam bahasa Indonesianya register alamat memori, berisi alamat lokasi dalam memori. Dan yang terakhir adalah memory buffer register, disingkat menjadi MBR atau MBR atau dalam bahasa Indonesianya buffer memory register, berisi kata data yang ditulis ke memori atau kata yang paling baru dibaca. Di mana untuk menggunakan keempat elemen tersebut atau keempat register tersebut, CPU memperbarui PC setelah setiap instruksi diambil, sehingga PC selalu menunjuk ke instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruksi cabang atau lompatan juga akan mengubah konten PC. Instruksi yang diambil dimuat ke IR yang tadi instruksi register tersebut, di mana penentu opcode dan operan dianalisis. Data dipertukarkan dengan memori menggunakan MAR dan MBR. Dalam sistem bus terorganisir, MAR terhubung langsung ke bus alamat dan MBR terhubung langsung ke bus data. Register yang terlihat oleh pengguna pada gilirannya bertukar data dengan MBR, yang dimana keempat register yang disebutkan tadi digunakan untuk pergerakan data antar CPU dan memori. Selanjutnya, ada program status word. Nah, program status word ini biasanya berisi kode, kondisi, plus informasi noda lainnya. Semua desain CPU termasuk register atau set register sering dikenal sebagai program status word yang berisi informasi status. Bidang atau bendera umum yang mencakup adalah yang pertama, sign atau tanda, berisi sedikit tanda dari hasil operasi aritmatika terakhir. Yang kedua, zero atau 0, setel hasilannya 0. Yang ketiga ada carry, setel jika suatu operasi menghasilkan carry atau penambahan ke dalam atau meminjam subtraksi dari hit tingkat tinggi, digunakan untuk operasi aritmatika multikata. Yang keempat ada equal, setara atau setel jika hasil perbandingan logis adalah persamaan. Yang kelima adalah overflow, digunakan untuk mengindikasikan overflow aritmatika. Yang keenam ada aktifkan atau menonaktifkan interupsi, yakni digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan interupsi. Supervisor yang terakhir, menunjukkan apakah CPU mengeksekusi dalam mode supervisor atau pengguna. Instruksi khusus tertentu dapat dieksekusi hanya dalam mode supervisor, dan area memori tersebut dapat diakses hanya dalam mode supervisor. Sejumlah register lain yang berkaitan dengan status dan kontrol dapat ditemukan dalam desain CPU tertentu. Selain PSW, mungkin ada petunjuk ke blok memori yang berisi informasi status tambahan, misalnya blok kontrol proses atau vektor interupsi. Selanjutnya, yang terakhir ada gambar contoh organisasi register. Dari gambar berikut, untuk gambar A, dapat dilihat untuk data register di mana dimulai dari data 0 sampai 7. Dari data 0 sampai 7. Serta untuk address register terdapat A 0 sampai 7. Dengan diakhiri program status, program counter beserta status register. Berbeda dengan gambar A, gambar B ini dalam general register terdapat data register, yakni akumulator yang disingkat sebagai AX, base disingkat sebagai BX, count disingkat sebagai CX, dan DX untuk data. Lalu untuk pointer dan index memiliki stack pointer atau SP, base pointer atau BP, source index atau SI, serta dash index atau DI. Kemudian ada juga segmen yang terdiri dari CS atau code, DS atau data, SS atau stack, dan yang terakhir ada ES atau extra yang diakhiri dengan program status instruction pointer dan flex. Gambar C itu sebenarnya hampir mirip dengan gambar B, namun
terkesan lebih kompleks. Kemudian untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Yohana. Terima kasih. Instruction cycle. Instruction cycle merupakan sebuah siklus instruksi yang terdapat dalam komputer. Proses ini terdiri dari 2 langkah, yaitu fetch dan execute. Di dalam instruction cycle bisa saja terdapat indirect cycle, di mana indirect cycle ini merupakan sebuah eksekusi dari sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih dalam memori yang setiap operannya memerlukan akses dari memori. Pada indirect cycle ini membutuhkan memori akses yang banyak untuk melakukan indirect addressing. Indirect cycle juga biasa disebut juga sebagai tambahan instruction subcycle. Berikut adalah gambar dari instruction cycle dengan indirect di dalamnya, di mana biasa instruction cycle hanya terdapat fetch dan execute. Namun karena terdapat indirect cycle di dalamnya, jadi terdapat proses indirect dan interrupt. Selanjutnya adalah gambar dari state diagram instruction cycle, di mana pada gambar ini menunjukkan hal yang lebih detail dari proses yang terjadi pada instruction cycle. Selanjutnya data flow. Data flow terdiri dari 5 bagian, yaitu instruction fetch, data fetch, fetch diagram, indirect diagram, dan execute. Yang pertama ada instruction fetch, di mana proses ini tergantung pada desain dari CPU-nya. Proses yang terjadi dalam instruction fetch sendiri bisa dilihat dari gambar. Pertama, PC atau program counter mengandung address dari instruksi selanjutnya. Address akan dipindahkan ke MAR dan address akan ditaruh pada address bus. Control unit akan meng-request untuk memory read. Lalu hasil akan ditaruh pada data bus dan disalin ke MBR. Lalu ke IR atau instruction register. Dan PC akan di-increment by 1. Selanjutnya adalah data fetch, di mana pada proses ini instruction register akan diperiksa. Jika terjadi indirect addressing, maka indirect cycle yang akan berjalan dengan proses. Proses pertama yang berjalan adalah N bits dari MBR yang paling kanan akan dipindahkan ke MAR. Lalu control unit akan merequest memory read dan hasilnya adalah address dari operan yang akan berpindah ke MBR. Selanjutnya adalah proses execute. Execute sendiri dapat mengambil banyak bentuk, dan proses ini bergantung pada instruksi yang dieksekusi. Proses execute dapat meliputi proses memory read atau write, input atau output, register transfer, dan lalu operation. Selanjutnya adalah interrupt, di mana proses ini bersifat simple dan mudah diprediksi. Current dari program counter tersimpan untuk mengizinkan memulainya kembali proses yang telah terjadi interrupt. Lalu konten dari PC akan di-copy ke MBR dan special memory location seperti stack pointer akan di-load ke MAR. MBR akan tertulis ke memori. Lalu PC akan di-load dengan address dari interrupt handling routine. Dan instruksi selanjutnya atau interrupt handler pertama bisa di-fetch. Lalu ada proses prefetch, di mana proses ini fetch akan mengakses main memory. Dikarenakan proses eksekusi atau execution biasanya tidak mengakses main memory. Pada proses prefetch ini bisa meng-fetch instruksi selanjutnya saat eksekusi dari instruksi saat ini. Dan biasa proses ini juga disebut sebagai instruction prefetch. Untuk mengimprove performance dari instruction prefetch, proses fetch biasanya akan lebih pendek dibanding proses eksekusi. Adanya jam atau branch apapun berarti bahwa prefetch instruction bukan instruksi yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan performance, dapat juga ditambahkan stage atau tahap dalam proses prefetch. Selanjutnya adalah pipelining. Pipelining sendiri merupakan sebuah proses dari data processing elemen yang berhubungan dalam sebuah seri,
di mana output dari satu elemen adalah input dari elemen selanjutnya. Dan pada proses pipelining ini terdapat 6 elemen, yaitu fetch instruction, decode instruction, calculate operands, fetch operands, execute instruction, dan write result atau write output. Tahap-tahap yang terjadi di instruction pipeline ini bisa dilihat dari gambar. Yaitu yang pertama ada instruction akan di fetch, lalu instruction akan di execute dan menghasilkan result untuk simpelnya. Untuk versi yang lebih detailnya, pertama instruction akan di fetch, lalu instruction akan di execute dan menghasilkan new address, dan ini terjadi jika instruction lebih dari satu. Jadi instruction yang selanjutnya akan menunggu terlebih dahulu sampai proses instruction yang pertama menghasilkan new address, baru ia dapat memulai fetch instruction dan execute instruction, dan akhirnya dapat menghasilkan result. Proses discard akan terjadi jika semua instruction telah selesai diproses. Dan berikut ada timing diagram dari proses pipelining, dan dapat dilihat seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Proses fetch instruction akan bertahap dilakukan seperti ini. Jadi proses fetch instruction tidak akan dilakukan secara langsung berbarengan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arthur. Oke, terima kasih. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang instruksi pipeline. Instruksi pipeline secara garis besar mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi ke instruksi berikutnya. Berikut ini adalah flowchart secara keseluruhan untuk instruksi pipeline. Ini alternative pipeline depiction, penggambaran alternatif pipeline. Kalau yang tadi flowchartnya, ini penggambaran alternatif untuk melihat instruksi pipeline bagaimana dia bekerja. Untuk keterangan-keterangan yang ada di tabel-tabel ini bisa dapat dilihat di sini. Dealing with branches. Berbagai pendekatan untuk menangani branch ada 5. Yang pertama, multiple streams. Yang kedua, prefetch branch target. Yang ketiga, loop buffer. Yang keempat, branch prediction. Yang kelima, delayed branching. Yang pertama, multiple streams. Kedua instruksi percabangan diambil dengan 2 buah streams. Prefetch is branch into a separate pipeline. Menggunakan pipeline yang sesuai. Masalah dengan pendekatan ini adalah akan terjadi rebutan dan delay untuk akses register dan memori. Masalah yang kedua, instruksi branch tambahan bisa masuk lagi sebelum instruksi branch utama diselesaikan, sehingga tidak mampu ditangani oleh sistem ini. Contoh mesin yang menggunakan pendekatan ini adalah IBM 370-168 dan IBM 3003. Yang kedua adalah prefetch branch target. Dilakukan pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Ini juga digunakan oleh IBM 36091, dan pada ini masalah yang ditimbulkan diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Yang ketiga, loop buffer. Menggunakan very fast memory digunakan oleh Cray1. Perbedaan dengan prefetch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan, maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti cache memory, namun terdapat perbedaan karena loop buffer. Keuntungan dari loop buffer sendiri adalah yang pertama,
terutama efektif dengan loop jika buffer cukup besar untuk memuat semua instruksi dalam satu loop. Instruksi hanya perlu diambil sekali. Keuntungan yang kedua kalau menggunakan loop buffer adalah jika dijalankan dari dalam buffer, buffer bertindak seperti prefetch dengan memiliki semua instruksi yang telah dimuat ke memori berkecepatan tinggi tanpa harus mengakses memori utama atau cache. Yang selanjutnya adalah branch prediction. Berbagai teknik digunakan untuk memprediksi apakah suatu percabulan akan diambil. Prediction never taken, yang tidak akan pernah diambil. Asumsi bahwa lompatan tidak akan terjadi, selalu mengambil instruksi selanjutnya. Fax tidak akan melakukan prefetch setelah adanya percabangan. Predict always taken. Asumsikan bahwa lompatan akan terjadi, selalu ambil instruksi target. Berdasarkan studi lebih dari 50% branch dilaksanakan. Predict by opcode. Prosesor berasumsi jam akan dilaksanakan pada instruksi dengan opcode tertentu saja. Bisa mendapatkan akurasi kesuksesan sebanyak 50%. Branch history table menyimpan histori instruksi-instruksi branch yang baru saja dieksekusi. Berikut adalah flowchart dari branch prediction. Dapat dilihat di sini. Oke, yang selanjutnya adalah delayed branch. Keefektifan pendekatan delayed branch tergantung pada seberapa sering pengaturan ulang instruksi yang dimungkinkan. Data eksperimen yang dikumpulkan dari banyak program mengindikasikan bahwa teknik kompilasi yang rumit dapat menggunakan satu branch delay slot pada maksimal 85% kasus. Untuk prosesor dengan dua branch delay slot, compiler mencoba menemukan dua instruksi sebelum instruksi branch yang dapat dipindahkannya ke delay slot tanpa menimbulkan error logika. Pipeline Intel 80486. Fetch dari cache atau memori eksternal, memakai salah satu dari dua prefetch buffer yang masing-masing berukuran 16 byte. Mengisi buffer dengan data baru seketika setelah data lama selesai digunakan. Yang keempat, rata-rata dapat mengambil 5 instruksi untuk sekali operasi. Yang kelima, bersifat independen dari tahap lain supaya buffer dapat tetap penuh. Decode stage 1. Yang pertama, informasi opcode dan mode pengalamatan memori. Yang kedua, paling banyak mengambil 3 byte pertama dari sebuah instruksi. Yang ketiga, mendelegasikan kepada decode stage 2 untuk mengambil sisa instruksi. Decode stage 2 mengembangkan opcode menjadi sinyal kontrol. Perhitungan untuk mode pengalamatan yang kompleks. Selanjutnya execute operasi ALU access cache update register. Selanjutnya write back update register dan flag. Hasilnya dikirim ke write buffer untuk cache dan bus interface. Halo, nama saya Devin dengan NIM 535170085. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa itu Pentium 4 Register. Nah, jadi yang kita ketahui sebelumnya Pentium itu ditemukan oleh perusahaan yang bernama Intel ya. Pasti semua orang juga sudah tahu prosesor Intel. Nah, di dalam Pentium prosesor ini yang dinamakan Pentium prosesor, di dalamnya itu ada register. Nah, di dalam register itu pasti ada sebuah tabel, ada dua tabel yaitu integer unit dan floating point unit. Yang kita bisa lihat di sini integer unit di dalamnya itu ada sebuah instruction, misalnya general, ada numbernya 8 dengan bit 32. Berfungsi untuk general purpose user register. Terus kita bisa lihat di sini floating unit ada berupa beberapa instruksi. Di sini bisa kita lihat bisa untuk mengontrol bits, untuk mengecek status bits, terus specific content of
nomor dia punya register, terus ada dia punya instructor pointer, ada dan data pointer yang akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya eFlex register itu apa sih? eFlex register itu adalah register PSW yang bertugas mengendalikan operasi perangkat masukan maupun keluaran, pematian interrupt, debugging, early tasking maupun mode virtual 8086. Yang bisa kita lihat di sini di dalam eFlex register itu ada sebuah bagan ya. Di sini kita bisa lihat dia melakukan sebuah proses. Ada ID, ada VIP, ada FIB, AC, FM, dan seterusnya. Nah, dia itu melakukan apa sih? Dia itu melakukan sebagai berikut. Kita bisa lihat ID itu untuk tanda mengidentifikasi, VIP untuk menandakan bahwa terjadinya proses pada virtual, ada alignment check, itu untuk data word di alamat ke memori, ada virtual, ada VM itu sebagai operasi virtual pada protected mode, ada RF itu sebagai tanda untuk debugging, ada nested task sebagai tanda indikasi dari penggabungan dari operasi lain, ada input output privilege level untuk protected mode, ada overflow yang menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak, terus ada direction nilai 1 berarti cacahan turun atau nilai 0 berarti cacahan naik, ada interrupt itu nilai 1 berarti pin integer enable and 0 berarti pin integer disable, terus ada trap bila di set 1 memungkinkan debugging, terus ada sign juga di dalam itu nilai 1 berarti hasilnya negatif dan 0 berarti positif, kalau 0 itu berarti 1 hasilnya 0, berarti 0 berarti bukan 0. Terus ada auxiliary carry yang berarti nilai 1 ada carry dan 0 tidak ada carry. Terus party ini berarti nilai 0 itu berarti paritas genap, 0 berarti paritas ganjil, terus ada carry dengan nilai 1 berarti ada carry out dan 0 tidak ada carry out. Jadi semua proses yang ada di sini itu merupakan proses dalam eFlex register. Nah, kemudian itu ada control register. Control register itu dibagi menjadi 4 control register. Bisa kita lihat di sini ada ini layer 1, ini namakan dengan chair 0, chair 1, chair 2, chair 3, dan chair 4. Nah, kenapa chair 1 itu dikosong? Karena chair 1 itu tidak digunakan, jadi dikosongkan. Yang bisa kita lihat di sini, yang pasti prosesnya itu di chair 0 yang paling sering digunakan ya. Itu ada proses paging, ada proses catch disable, ada proses not white shoot, terus ada proses alignment mask, terus ada proses white protect, terus ada proses numeric error, ada extension type, task switch, emulation, dan kemudian baru lanjut ke layer-layer berikutnya. Lanjut, nah ini yang saya bahas tadi pada proses di layer pertama, ini yang biasa digunakan dalam layer tersebut. Nah, MMX Register Mapping itu memiliki 64 bit data. Nah, dari 64 itu diambil 3 bit itu sebagai register address field. Nah, di dalam 3 bit itu terdapat 8 register. Nah, di sini tuh kita bisa lihat yang tadi bilang 8 register ya, ini ada 8 register yang berupa perintah, nanti akan diubah menjadi floating point register, kemudian menjadi MMX register. Nah, kemudian Pentium Interrupt Processing. Nah, jadi di dalam Intel Pentium ini terdapat beberapa interrupt, yaitu menjadi 2, maskable dan non maskable. Nah, setelah itu ada exception, processor detect, dan programmed. Dan interrupt vector table yang berarti setiap interrupt type-nya itu ada berupa nomor. Dan indeks dalam vector table itu 256 kali 32 bit interrupt vector, dan dia dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian PowerPC User Visible Register, kita bisa lihat di sini ada dua tabel, dua kotak besar, yaitu fixed point unit. Di sini berupa perintah register sampai 31, terus ada exception-nya. Kemudian setelah itu akan diproses ke branch processor unit. Dan di sini nanti akan di dalamnya ada sebuah proses lagi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada floating point unit yang setelah diproses itu jadi sebuah
perintah baru, register baru di sini. Nah, di dalam branch processor unit itu ada condition register yang dibagi menjadi consist of 8 4-bit condition code field. Yang bisa kita lihat di sini itu ada SO, ada summary flow, terus ada OF overflow dan carry. Terus di sini juga ada byte of count. Nah, di sini itu kita akan melakukan sebuah proses yang dibagi menjadi CR0 sampai CR7, terus dibagi setiap kotaknya itu menjadi 0 sampai 4 bit dan seterusnya. Ini kan 0 sampai 3, berarti 0-nya dihitung 0, 1, 2, 3, jadi 4 bit setiap ini, jadi 32 bit totalnya. Dan setiap kotak ini memiliki instruction sendiri-sendiri. Kita bisa lihat di sini ada integer construction dan floating point instruction. Sekian presentasi dari saya. Dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.